Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini Khairum. biasanya kita yang datang ke tempat mereka. Iya. Buat kita udah gak asing sih Iya, mereka. sekarang mereka datang ke tempat kita. Tapi nggak buat nginap, nggak. Nggak nginep ya? Nggak nginap. Oke. Karena di sini kita nggak punya tempat fasilitas yang Betul, sebagus buat- tempat mereka. Iya. Yang baru diperbaharui itu ya kemarin-kemarin Wah, itu luar dalam biasa. luar biasa ya. Ini adalah tempat biasa kita destinasi untuk berkunjung buat ajak keluarga untuk Iya. Staycation. Staycation ke Jakarta. di Jakarta. Grand Alia Jakarta. Ya. Dulu Betul. namanya Grand Alia Prapatan ya. Betul. Kuitang ya. Oh iya Perapatan. Perapatan Grand yang Alia namanya. Perapatan. Ganti Oke. jadi Grand Alia Jakarta. Semenjak itu jalan di depan diganti nama, Oh, dulu gara-gara awalnya jalannya iya. jalan Perapatan. Oh. Sekarang Sekarang iya. kan jadi Jalan KKU Usman Harun. Iya, kepanjangan ya. Ya, kita ganti Grand Alia Jakarta. Grand Alia Jakarta jadi. Oke, nah, Gitu kan. ini buat teman-teman yang belum tahu apa sih Kang Grand Alia yang ini kok tiba-tiba ada halal ini hotel Ada halal, ada ini penghargaan. Masya Kenapa? Allah. Karena tanpa ini semua, kita kalau datang ke sana perubahannya itu luar biasa. Iya. Iya, Kita iya. sendiri merasakan banget ya. kita sendiri memberikan penghargaan Iya. untuk Masya Allah. mereka itu sendiri Masya Allah. dengan renovasinya, dengan Apalagi inovasinya. nanti kita akan ngomong tentang kolam renangnya nanti. Oh iya. Itu salah satu Inovasi, bukan inovasi ya. Mungkin ada tempat lain, tapi kita Iya. ketika datang itu ini luar biasa. luar biasa. Patut dicontoh untuk hotel-hotel. Orang-orangnya. Oke, perkenalkan dulu Grand Ya. Alia Jakarta. Seperti apa sih? Yang tadi seperti disebutkan kita bawa dua plakat, yang satu ada penghargaan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam bidang Jakarta Tourism Award, khususnya di pariwisata, betul. Oh, kenapa kategori yang dipilih itu apa? Nah, kita masuk di salah satu kategorinya itu Jakarta Leading Muslim and Friendly Hotel. Leading Muslim Jadi hotel yang Hotel. terdepan dan friendly buat Muslim. Terdepan. Masya Allah. Oke, sebenarnya ada menarik nih. Iya, Muslim Hotel. Emang apa pembeda? Emang ada Iya. hotel Muslim non Muslim gimana Emang ceritanya? boleh gak sih? Kadang-kadang ya, sorry. Ini agak tabu kalau kita disebut hotel syariah. Ya kan? Iya. Justru malah ditutup-tutupin tuh. Biar Iya, yang iya, umur iya. datang. Betul. Iya. Ini gimana? Kita nggak pakai ditutup-tutupin Kang. Mhm. Insya Allah kita konsisten di syariahnya gitu kan. Apa yang membedakan kita dari Betul. hotel-hotel yang lain? Kita welcome kok untuk tamu-tamu yang lain. Siapa aja umum, ya? Siapa aja. Semuanya Nggak bisa. muslim pun Semuanya juga. bisa. Tidak Betul, Iya. tidak menutup dari kalangan apapun Oke. kita Iya, iya. terbuka. Ya. Betul. Apa yang membedakan kita? Itu dia. Gitu kan? Nah, ini dia. Hotel Grand Alia Jakarta pertama memiliki masjid terbesar. Terbesar. Terbesar Itu di beneran hotel. terbesar? Terbesar di Masjid hotel. terbesar di dalam Oh, hotel. di dalam ya? hotel. Iya, Dalam maksudnya hotel. udah itu sudah confirm, udah ada Insya Allah hotel memiliki masjid di dalamnya yang terbesar. Ah, Iya, iya. bukan yang di tempat-tempat parkir itu Bukan, bukan ya, bukan. bukan Ya, ya. kadang ada orang check-in kalau kita, Pak, musolanya di mana? Oh maaf, maaf Kita musola punya nggak ada. masjid di sini. Masjid. kita kasih masjid, Pak. Gitu. Kita mau 5 waktu sholat, Oh, di Iya. masjid. kita sediakan imam rawatib. Imam rawatib. rawatib. Jadi 5 waktu itu 5 di, waktu. di hotel. Masya Allah. Sampai Jumat kita sediakan sholat Jumat. Oh, berarti memang masjid ya. Iya. Masjid. Itikaf kalau Kang mau boleh. Bisa. Bisa. Oh, ada taraweh kan berarti kan? Ada tarawih. Nah, menarik nih. Memang Masya Allah. Ada gitu. Itikaf itikaf di sana. bukan itikaf di masjidnya. Itikaf. Makanannya udah tapi nggak nyewa, tersedia. nggak nyewa kamar ya. Oh iya. Bisa nggak sih? Benar-benar, Jadi di benar-benar. masjidnya aja gitu. Tapi memang menarik ya. Memang yang kita rasakan ketika di hotel-hotel itu kita nyari tempat sholat kan. betul. Itu yang ya memang ala kadarnya biasanya walaupun Iya. bintang 5. Betul. Iya. Bener loh. Dengan Waktu- karpetnya yang basah-basah biasanya Ya, anak terawat basah-basah, ya. debu-debu. Ini bintang 5 loh. Ini yang saya rasain sendiri. Ketika ada acara di Jakarta tuh event yang banyak itu di Jakarta Iya. itu. Kita kan suka datang ke yang bintang 5 nih. Mau Jumatan. Iya. Nyari masjid dong. Masjid Keluar tuh, dong. biasanya keluar hotel tuh. Dia tuh ada di sebelah situ. Emang di Iya. masih lingkungan hotel. Tapi ya gitu dia. Nggak terawat. Iya. Nggak menjadi beda dengan apa yang dia curahkan terhadap Iya, iya, fasilitas Betul. hotelnya. Betul, Kenapa rumah Allah tidak difasilitasi dengan yang Betul. layak Nah, juga kan? betul. Ini makanya dia bener-bener 5 waktu ya. 5 waktu. Imam rawatib, sholat Jumat, tarawih, lengkap Iya. semua. Insya Allah kita fasilitasin. Berarti imam rawatibnya itu memang di hire untuk menjadi imam. Betul. Sebagaimana masjid aja ada DKM-nya ya. Betul, betul kan. Satu value-nya ya.
salah satunya Betul, salah satu value-nya. yang sangat friendly terhadap muslim. Nah itu friendly terhadap muslim, Iya. leading. Nah ketika disebutkan syariah, friendly muslim, orang-orang yang saudara-saudara kita yang kita welcome terhadapnya yang non muslim, itu mereka merasa aneh nggak sih? Welcome aja, nggak ada masalah, nggak ada risi-risi juga. Servisnya juga Sama aja. semuanya Kita sama. servis Semuanya untuk sama. servis ke hotelnya kita sama aja semua. Iya. Cuma yang membedakan itu ya tadi kita lebih concernnya ke ada masjidnya, di kamar pun kita Ada sediakan mushaf. sejadah, mushaf, Iya, iya. Iya, gitu. boleh request mukena juga kalau Request yang mukena. membutuhkan. Oke. Oh, selain itu Kang, waktu kita pernah, tentunya kita pernah di sana ya. Boleh cerita sedikit tentang renovnya kemarin kita lihat ada playground baru kalau nggak salah ya. Ada apa lagi sih yang bisa jadi family friendly itu di sana tuh apa aja kira-kira? Kita itu ada swimming pool indoor. Ada 2 yang kita sediakan insya Allah. Satu lagi sebentar lagi kita akan rilis dan kita akan opening segera. Dan ini kita bedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi satu untuk laki-laki dan satu untuk perempuan. yang kemarin kan family aja ya. Iya, betul. Mereka yang kemarin kan private itu family kan. Iya. Oh sekarang Sekarang kita tambahin Kang. satu lagi Masya Allah, tanahnya masih banyak ya? masih Insya Allah. Masya Allah. masih luas insya Allah. Oh gitu ya. Jadi Iya, yang satu mungkin tetap private atau enggak? Itu beberapa sama, semua private. Ya, semua private. Semua private. Oh, I mean yang satu untuk family aja, yang satu lagi untuk Untuk kedepannya nanti kita akan godok lagi Iya. untuk kondisinya seperti apa nanti Betul. kita update. intinya Karena itu kemarin tuh kita punya satu kolam renang Yang indoor. untuk yang indoor, yang private itu ya. private itu Karena peminatnya banyak ya. minatnya Banyak. alhamdulillah banyak. Karena terjaga istrinya, Iya. anak-anak Betul. perempuannya, auratnya terjaga. betul, Ini memang luar biasa sih. Maksudnya kita Alhamdulillah. Insya Allah. itu kan by request ya, by request karena kan kita ya posisinya waktu itu cuma ada satu, akhirnya by request. Baik, Ya. baik. Betul. Iya, booking ya banyak ya. Ngelihat dari kondisi, oh kayaknya kita perlu nih. Kita, Tambah lagi. Kita diskusi, Kita tambah satu lagi. satu Oh, lagi. dan ini kolamnya memang khusus untuk yang nginep aja ya, kan beberapa hotel iya. kan memang kan ada hotel yang dia punya kolam tapi bisa dipakai untuk Iya, sama aja ya. untuk disewa gitu ya. Untuk saat ini Hotel Grand Alia Jakarta untuk kolam renangnya untuk tamu yang menginap Saja. Iya. Betul. Jadi memang banyak dicari ya, apalagi kan berenang kan salah satu olahraga yang disarankan. Jadi memang butuh banget kita itu kolam renang yang seperti itu, Dan Masya Allah. ada juga tuh water fun, playground untuk anak-anaknya. Kan tadi orang tua udah bisa berenang di dalam, anak-anaknya juga bisa happy-happy di luar. Ada water fun-nya, water park, ada kids club-nya. Terus mau yang exercise, Ada gym ya. olahraga, ada gym. Di situ juga di sampingnya ada kandang burung, jadi suara-suara. Oh iya, Iya benar-benar. Insya Allah tuh. Jadi happy semuanya, orang tua happy, Iya. anak-anak happy, ibadah juga kita happy. Gitu sih, Masya Allah, lengkap. Istirahatnya nyaman ya, istirahatnya Iya, nyaman. alhamdulillah. Nah ini kan ada halal Indonesia ini kan, berarti kan ini berhubungan dengan makanan kan, Benar. berhubungan dengan makanan yang saya tahu di sana itu ada restonya, Betul. ada Damaskusnya. Betul. Itu apa tuh bedanya Damaskus iya. sama resto Nusantaranya? Ya, kita ada 2 restoran, ada Damaskus Culinary dan Rumah Rasa. Damaskus itu lebih ke Ke Middle East. Arabian Ya, ya. betul. Nok yang Rumah Rasa itu kita Indonesian, Asian, Western. Jadi semua negara ada tuh di situ. Oke. Makanan dari berbagai negara kita bisa buat dan bisa dinikmati di situ. Damaskusnya itu dia punya restoran sendiri, Iya, iya. restoran sendiri dan itu memang dan ini termasuk include ke sana ya. Betul, Damaskus dua-duanya. Semua produk kita sudah bersertifikasi halal dan di internal audit oleh lembaga yang memang dipercaya untuk itu. Nah itu tadi Insya kita Allah. ngobrol-ngobrol sedikit Kang. Iya. Ini kan ya alhamdulillah ini kan sudah didapatkan halal sertifikasi Betul, Indonesia kan. Cuman selepasnya itu kan memang tergantung dengan amanah kita, tanggung jawab kita masing-masing terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga terhadap tamu-tamunya ya kan. Ini tamu-tamu hotel ya kan. Betul. Karena bisa jadi ketika kita udah dapat ini selebih ke depannya tuh sang restonya, sang yang punya Chef. itunya ya tanda kutip nakal gitu kan. Karena kan memang nggak di Awasin dan setiap 24 jam gitu ya. Ini kembali lagi ya, walaupun tanpa ini pasti kan amanahnya kita tetap yang halal kan. Betul. Jadi memang ini menambah rasa aman dan nyaman buat orang-orang yang datang ke kita sih sebetulnya. Sebelum ada ini pun kita sudah halal semuanya. Cuma dengan ditambahnya ada internal audit, mereka ngecek semuanya barang-barang yang ada di restoran kita dan langsung mereka ngecek satu-satu barang-barangnya dan
alhamdulillah akhirnya kita mendapatkan halal sertifikat ini. Dan di akhir waktu itu dari auditnya bilang ini setengah kakinya di surga, setengah kakinya di neraka nih. Masya Allah. Iya, kaki orang-orang yang megang amanah ini nih. Sertifikat. Jadi kalau mau bermain kan berarti mereka benar. ya ke sini ke arahnya. Cuman kalau misalkan kita amanah, kita berada di tempat yang lebih baik sih insya Allah. Ini Makanya kan lebih ditekankan seperti itu tuh mereka insya Allah. Jadi amanahnya itu bisa kita jalankan dengan baik sih, karena antara kedua yang baik atau yang tidak baik sih. Iya. Nah, tadi juga dikatakan bahwa walaupun ini adalah hotel yang syariah, tapi kan menerima semua tamu, baik itu orang Muslim atau non Muslim. Otomatis yang datang juga akan datang, seandainya yang datang non Muslim, maaf mungkin belum menikah. Bagaimana menerapkan tadi solusi kalian, tipsnya? Apakah coba boleh dilihat ini surat nikahnya? Nah itu security kita sih Kang. Iya Kang, bahkan dari penerima tamu aja udah assalamualaikum, udah ngedrop dianya langsung. Yang niat dia tadi ada orang mau niat jelek gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung ikut kajian ke atas. Sejauh ini dari para yang udah ini pernah ada yang komplain nggak sih masalah kayak ginian? Ada aja ya. Komplain sih ada. Komplain tentang apa? Tentang apa aja kira-kira? Ya untuk nggak boleh masalah check-in yang nggak lah. boleh check-in dia. Oh ada ya? Ada. Mungkin tetangga-tetangga sebelah yang hotel-hotel kecil kan banyak ya. Ya. Daerah Senen itu kan banyak hotel. Banyak. Dia compare ke teman-teman yang sebelah sananya gitu. Betul kan. Tapi dengan rules yang seperti itu kan, ya kita sepakat Rizky nggak akan ketukar ya kan. Benar. Kita stretch aja kan. Betul Betul. aja. Masya Allah itu. Karena dari awalnya kita seperti itu banyak tuh yang sama saya yang ngobrolnya. Pak, nggak takut kehilangan customer. Rizki minallah kan. Gitu. Kita udah aja jalan yang Atau lurus. ada ini nggak? Pak boleh deh nih, gue tambahin deh gitu. Wah, Ada. Misalnya dia waktu itu, Mas nggak usah ngapa-ngapain Mas, kita tambahin aja. Wah maaf, belum bisa Pak. Gitu. Belum bisa. Oh, kapan bisanya gitu? Belum bisa, kapan bisanya? Iya gitu. Iya, dicabut nanti. Oke. Sejauh ini ada hotel satu atau memang udah banyak cabang juga sih? Untuk hotel kita cabangnya ada banyak sih Kang. Ada 8 di Jakarta. Jakarta ya? Jakarta semua Mas? Jakarta semua. Kenapa nggak ke Bandung atau ke Jogja, yang tempat-tempat wisatawan yang banyak gitu, yang membutuhkan hotel semacam Grenalia? Betul. Atau menjual konsepnya Nah ini mungkin masukan ya? yang bagus. Mudah-mudahan nanti didengar sama jajaran direksi dan manajemen kita, dan iya betul. insya Allah kita akan buka cabang di kota-kota lain. Masya Insya Allah. Allah. Karena kan udah satu nih infonya, dibutuhkan Grenalia yang lain di kota-kota yang lain. Oh iya dong. Iya dong. Karena kan Ya Ustadz juga pasti kan pada Betul, itu juga ya, betul. ke setiap kota Insya Allah, untuk insya mencari hotel juga. Bukan hanya Ustadz aja sih, kita betul, juga betul, kemana-mana ya. betul. Iya. Saya salah satu yang suka ngadain manasik di Grenalia. Di sana kan memang tempatnya luas. Ya. Iya, Terus betul. juga pihak travel merasa terlayani, terservis, karena memang plug and play untuk audio. setupnya udah fix tinggal duduk ya. manis aja gitu. Iya. Semuanya sudah dilayani, makanannya juga pada Iya. enjoy, apa namanya, para tamu-tamu kita, jamaah-jamaah kita. Iya. Nah, untuk kapasitas di ruangan itu berapa sih? Kapasitas kita ngelihat dari settingannya Kang. Kalau misalnya classroom itu paling nyaman ya bisa di 200 Satu ruangan, bed. Satu ruangan. Itu ruangan yang semua Yang paling kiri besar kanan? itu, yang paling besar, yang kanan. Yang ruang ketapang kencana. Iya. Kalau yang kiri itu ruang Adelia untuk settingan bisa 60 classroom. Oke. Biasanya yang mana biasanya? Itu Yang 200 ketapang. ya. Yang di ketapang yang besar. Iya. Yang besar. Iya. bisa 200 ya? Bisa classroom. Tapi ngadepnya beda Kang, ke depan. Oh begini semua, tidak Kalau bulat-bulat. Akang kan biasanya kan ngadepnya ke Oh, madepnya ke sana kayak Doro waktu. betul. Iya, Ustadz. Kita rubah adabnya ke sana. Itu udah disiapin iya, semua. iya, iya, Layar-layarnya semua udah siap. Jadi kalau Kalau misalnya teater lebih lagi dari 200, 350-an bisa. Teater. apa bedanya? Teater hanya kursi gini aja kan. Tanpa meja. Tanpa meja-meja. Tanpa meja. Betul. Oh, meja ini ya, meja. Kalau misalnya untuk Meja untuk tulis atau Iya. Kalau misalnya untuk acara-acara seminar atau diklat, Oke, ya ya cuma cuma meja, iya. untuk nulis. catatan. Tapi kalau misalnya untuk acara seperti penyampaian informasi aja, Iya. itu teater. Bisa, iya. Jadi kalau mau ngadain dauro gitu ya, Dauro, dauro itu iya. bisa sampai 300 berarti Betul, kalau betul. teater. Seminar itu gitu. sering tuh Kang. Sering kan? Ya? Daurah syekhnya juga sering kita di hotel. Itu dia, saya Masya mau Allah tanyain tuh. Kita kerja juga sambil ilmu, dapat ilmu, dapat dunianya, dapat akhirat. Walaupun gitu. nggak ngerti ya.
MRT dia. Nah teman-teman, berarti hotel pun juga bisa menjadi tempat pusat ilmu juga berarti. Iya, itu dia tuh. Salah tuh yang mau kasih tahu ke teman-teman, ulama-ulama Saudi, Madinah, ulama-ulama Yordan, ya kan? Iya. Itu kenapa sih kalau datang ke Indonesia tuh sering banget nginep di Green Area Jakarta? Kenapa itu? Salah satunya memang kita friendly Muslim. Yang ambience, aturan sama fasilitasnya itu dekat banget jadinya sama keseharian dari Syekh dan orang-orang Muslim pada umumnya sih. Mereka bisa sholat berjamaah juga kan, walaupun mereka safar. Cuman beberapa Syekh itu seneng gitu ikut sholat berjamaah di masjid kita juga gitu. Terus tempat itu juga luas buat ada daurah Syekhnya di situ. Jadi sekalian itu semuanya. Gitu, dan makanannya tentu ada makanan timur juga ya di sana. Cocok sudah. Oh berarti udah di Satu ACC paket. rasanya. Wah ini berasa di rumah nih. Dan menariknya memang salah satu restoran Damaskus kita itu namanya rekomendasi dari Syekh Ali Hasan Al-Habib Jordan. Iya. Damaskus itu yang ngasih nama beliau. Masya Allah, rahimahullah, betul. Oh, beliau sering nginep di sana kan ya? Oh sering banget waktu itu. Jadi kita udah kalau ngobrol udah enak banget sama beliau. Jadi udah kayak Masya Allah. orang yang datang ke Iya, tempat kita. Syekh Abdul Razak sering kan itu? Betul. Syekh Ibrahim Ar-Rahili. Iya. Bikin di Bandung gitu. Ini bukannya di Bandung, memang harus di kota-kota besar Indonesia sih memang harus ada. Insya Allah media ini terdengar. Iya. Atau gimana kalau ada yang mau, kayaknya saya mau ikut kerjasama sama mereka, bisa itu? Nggak bisa itu punya itu Nggak bisa ya? pakem nggak bisa. Pakem keluarga. Sorry. Tapi bisa dikasih contohnya mungkin ya, konsepnya bisa. Mungkin bisa ngomong ke Pak Aji mungkin mau usaha sepeda gitu. Itu bisa ya. Gitu. Ya Allah. Oke. Gitu. Saya pikir dulu karena Syekh Abdul Razak kan sering muhadharah di Istiqlal kan. Salah satu dekat juga sih. Saya Sama ambient. Karena Syekh Abdul Razak itu walaupun di safar dia tetap sholat berjamaah di kita. Kadang juga sering jadi imam juga di hotel. Iya. Apalagi waktu Syekh Musa, Syekh Musa, Syekh Ali, udah pasti Syekh Musa itu imamnya para ulama. Kalau dia Syekh kan Ali qiraah bilang, kan? insyaallah. Syekh Musa kan. Iya. Saya pernah dengar waktu di Daurah Batu, kalau nggak salah Ustadz Kurnaidi ya, kalau nggak salah. Jadi dia sengaja menghampiri tempat istirahatnya Syekh Musa, pengen ngedengerin keurangnya Syekh Musa lagi. Masya Allah. Oh jadi itu ya salah satu mungkin ya Allah berikan keberkahan ya. Alhamdulillah. Para ahli ilmu menikmati hotel Fasilitas Granalia ini, fasilitas ini dan gak cuma menikmati, dia menjadi imam di sana, ya segala macem. Apalagi nih yang mau mungkin ini tayang ketika Ramadan. Ya kan? Iya. Apa nih di bulan Ramadan nih? Ada program apa nanti? Kita itu ada buffet iftar di. Buffet iftar. Ya, sebenarnya itu salah satu makanan yang istimewa itu ada shawarma. Shawarma, ada live cookingnya, ada banyak makanan Indonesianya, ada takjilannya juga. Cuma memang yang spesial itu yang tadi kita bilang di awal itu bisa tarawih. Yang kadang-kadang tuh kalau pas lagi makan di luar Ramadan itu tarawih kadang kelewat tuh Kang. Nah ini kita bisa tarawih berjamaah di masjid, terus bisa lanjut lagi makan habis salat tarawih. Nggak ditutup ya? Nggak kita Sampai tutup. jam berapa tutup? Sampai jam 9. Nggak sampai sahur? Sahur buka lagi nanti. Insya Allah terusin di sahur. Jadi sekalian nginep juga di hotel. Oh, Bisa iya. diterusin. Jadi insya Allah. Benar-benar. Iya. Kan gini nih, dulu kan saya pernah ikut Jumatan di sana tuh. Mhm. Kebetulan waktu itu hari Jumat nginepnya kalau nggak salah. Nah itu fun fact-nya orang-orang akam di sana ikut sholat Jumatnya di sana. Oh iya. Iya, karena memang terbuka untuk umum ya. Iya betul. Iya. Dan nyaman. Iya. Nyaman, Bisa. nyaman. Betul. Berarti terbuka untuk umum ya. Terbuka untuk umum. Nah, untuk itikafnya gimana? Itikaf untuk tarawihnya. Terbuka untuk umum. Untuk umum juga. Untuk umum juga. Sama seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, tarawih juga terbuka untuk umum. Jadi orang-orang sekitar sana tuh boleh. Boleh banget. Boleh. Ya nggak boleh makan itunya ya. Makannya aja. Makan Ikuti dulu ya. ya. Itu dia Kang. Tapi mungkin ada semacam kayak di Nabawi atau di Haram kan ketika bukanya ada mungkin takjil gratisan. Ada kan? Ada di masjid ada. Ada di Tetap masjid ada. Di dalam masjid ada. Oke. Untuk membatalin Iya. puasanya. So jangan ke buffet aja katanya. Ada Bang. Ada ya? Ada semacam makanan kurma, Ada kurma. Iya. makanan ringan atau apa gorengan-gorengan juga. Takjilnya ya. Masya Nah, Allah. dalam waktu dekat ini insya Allah nih kita sudah bekerja sama dengan salah satu tim dakwah di Jakarta. Kita mau ngadain seminar agama di hotel insya Allah. Selama sebulan full Ramadan. Bukan, setelah Ramadan.
Setelah Ramadan ada seminar ya. Syawal di April, betul. Jadi setelah Ramadan ini kita insya Allah akan mengadakan Seminar. Seminar keagamaan. Ya, seminar keagamaan sih sebetulnya. Yang sini insya Allah ada Ustadz Subhan, Ustadz Firanda, Ustadz Ami. Jadi Ustadz kita semuanya yang akan Dalam satu hari? Enggak, itu setiap sebulan sekali. Diagendakan Sebulan sekali. sebulan sekali sampai akhir tahun. Oke. Free. Harus daftar kah atau gimana gitu? Untuk yang seminar itu kita boleh di-spill nggak nih Kang timnya? Kita akan bekerjasama dengan tim Darabanian. Bang Kapten. Betul. Jadi Kapten. kita udah bicara panjang sama beliau, judul udah ada, Ustadz-ustadznya insya Allah sudah dihubungin dan insya Allah kita akan mengadakan seminar agama untuk kita, insya Allah itu terbuka untuk umum, cuman memang kita yang mau kita ambil itu orang-orang yang serius. Betul. Karena kan dia tempatnya terbatas kan. Betul. Harus didaftarkan diregistrasi untuk jumlah kuotanya. Betul. Jangan-jangan di Rabu malam ganti Al Azhar. Belum tahu ya. Kita hari Minggu. Hari Minggu. Oke. Hari pagi ya. Setelah Ba'da Zuhur. Oke, ya mudah-mudahan Allah berikan rezeki sebelum ketika hari Ahadnya sebelum itu kita nginep dulu hari Sabtunya. Nah, tapi biasanya tadi tembak sama aja sudah bikin video. Apa-apa. Nanti insya Allah juga hari, insya Allah nginep ya Ri. Iya, insya Allah. Nah, semoga Allah memberikan kemudahan buat rencana kita ke depan. Ya. Memang tinggal dijalankan aja nih rencana. Insya Allah. Sekali lagi ini tadi kan kita benar-benar informasi untuk masalah kolam renang itu benar-benar value yang sangat luar biasa. Sangat. Terutama kita sebagai suami yang takut banget dengan dayus, ya kan? Yang tidak ada kecemburuan ketika aurat istrinya, aurat anaknya yang sudah balik berenang begitu aja. Iya, Ini kita jauh lah, bintang 5 itu nggak ada nothing, dianggap kitanya jadi nothing. Dengan satu fasilitas ini aja bintang 5 udah menjadi keunggulan. Bener-bener yang tirainya tuh emang harus lihat, harus ke sana. Kunci juga kartu, orang akan sembarang bisa keluar masuk. Jadi menjadi bintang 5 untuk kehidupan dunia dan akhirat ya. Masya Allah. Dari Jakarta, mampir. Jangan mampir, ingat.